Pada tanggal 25 September tahun 2015, negara-negara anggota PBB mengangkat rangkaian agenda pembangunan berkelanjutan 2030 dengan menyertakan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut dengan Sustainable Development Goals. Salah satu dari ke-17 tujuan tersebut yakni perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Sudah sejak lama, masalah hukum di Indonesia selalu dikaitkan dengan penegakan dan keadilan hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Sedangkan sekarang Indonesia sudah memasuki era disrupsi teknologi, di mana segala sesuatu aspek kehidupan tidak dapat dilepaskan dari sistem digital. Pada 2017 saja terdapat 143,26 juta pengguna internet dengan penetrasi 54,68%. Memperhatikan permasalahan dan peluang yang ada, maka karya tulis ini memberikan gagasan tentang layanan hukum digital menuju Indonesia makmur dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Hal ini menjadi peluang untuk pemerintah Indonesia dalam menerapkan sistem digitalisasi di bidang hukum, khususnya dalam permasalahan akses hukum yang belum merata di Indonesia. Layanan hukum digital ini mengintegrasikan penyelenggaraan layanan hukum. Jadi seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses informasi hukum, layanan hukum, maupun bantuan hukum. Yang pertama, informasi hukum, di mana seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses informasi-informasi hukum yang telah terjadi sekarang ataupun sebelumnya. Yang kedua, layanan hukum. Dengan sistem komputerisasi, seluruh masyarakat Indonesia dapat melakukan konsultasi tentang masalah hukum yang tengah dihadapi kepada konsultan. Yang ketiga, bantuan hukum. Bantuan hukum ini diperuntukkan untuk rakyat Indonesia yang mempunyai masalah hukum namun terkendala biaya. Terdapat 3 strategi penunjang dalam layanan hukum digital. Yang pertama ada literasi data, yang kedua ada literasi teknologi, dan yang ketiga ada literasi manusia. Yang pertama, literasi data. Tenaga hukum dituntut untuk dapat membaca dan memilah apa saja yang diperlukan dalam analisis prediktif di bidang hukum. Yang kedua, literasi teknologi. Literasi teknologi tentunya diperlukan agar aplikasi teknologi dapat berjalan pada semua aspek kehidupan termasuk di bidang hukum. Yang ketiga, literasi manusia. Literasi manusia diarahkan pada pengembangan kemampuan berkomunikasi dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan atau humanities. Tenaga hukum diharapkan tetap dapat menjaga privasi data dan permohonan izin ketersediaan. Layanan hukum digital ini dilakukan oleh pemerintah atau kementerian, di mana yang bekerja yaitu Kemenkumham yang bekerja sama dengan Kemkominfo sebagai pembuat database. Lalu database tersebut dapat dikelola oleh Pemda, dinas, ataupun instansi yang terkait. Kerjasama diperlukan dari berbagai jenis stakeholder, mulai dari Kemenkumham, Kemkominfo, organisasi profesi tenaga hukum untuk membuat payung hukum dalam penerapan layanan hukum digital.